Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ego. Kali ini kita kedatangan tamu. Kita ngobrol sama bosnya Debt Collector. Gimana sih pendapat dia tentang debitur yang bermasalah ini? Ngobrol santai aja. Pak Denny ada bos Debt Collector. Harus ini apa? Agak takut-takut juga. Kalau bahasa Jepangnya itu ngeri-ngeri sedap. Pak Denny, perkenalkan dong. Ya, saya Denny, profesinya ya sebagai penagih utang, spesialis debitur macet. Ya. Nah, di salah satu perusahaan di Jakarta. Ya saat ini sih banyak debitur, ya, orang-orang yang bermasalah. Ya untuk menyelesaikan suatu masalah sebetulnya debitur nggak perlu takut menghadapi debt collector. Tunggu, gue potong dulu nih. Ini kan banyak nih masyarakat ini takut nih sama debt collector. Ini bener nggak ya itu namanya debt collector itu preman, kasar, nggak bisa diajak kompromi? Bener nggak seperti itu? Enggak juga sih, nggak selamanya semua debt collector itu seperti itu. Ya. Yang penting satu, kalau memang kita didatangi debt collector, lebih baik ditemui, bicara baik-baik, kita lakukan negosiasi, dan nanti akhirnya pasti ketemu jalan keluarnya. Jadi nggak perlu dengan kekerasan dari pihak debt collector atau kekerasan dari pihak debitur. Semua bisa diselesaikan dengan cara negosiasi baik-baik. Iya, masalahnya ini kan sudah bergulir di masyarakat ini kan, debt collector itu ya menyeramkan. Jadi kalau di saat mau datang ke rumah, debt collector datang ke rumah nih, masa udah takut duluan, aduh nanti gimana ya, nanti dipermalukan, nanti gimana. Ya kalau masalah itu dia risiko ya, dari risiko debitur yang macet, ya malu ya pasti malu. Tapi kan kita intinya ingin menyelesaikan semua kewajiban kita ke pihak yang menagih atau pihak bank atau pihak leasing lah. Intinya satu, semua hutang wajib kita lunasi atau kita selesaikan. Nah caranya itu banyak, berbagai cara bisa kita lakukan dengan negosiasi dengan debt collector. Ya negosiasi itu bisa dengan pokoknya macam-macam cara lah untuk negosiasi. Kalau kita bicarakan satu persatu, karena setiap jalan keluar tergantung dari case-nya. Setiap case pasti beda jalan keluarnya. Jadi ya mungkin itu yang Terus bisa. gini, ada nasabah ini gini, masalahnya sudah 5 tahun dia menunggak. Dia minta solusi yang gimana? Kan bingung juga ya. Ya solusinya sih harus dibayar lah. Namanya hutang dan kewajiban harus diselesaikan. Nggak ada kewajiban atau hutang yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik. Intinya ada niat bayar ya. Nah, niat bayar. Ada niat bayar, ada itikat baik. Betul. Memang bank itu takutnya nasabah ini takut dilelang apa bagaimana? Apakah jangan sampai dilelang ini masih bisa nggak bilang sama bank, tolong dong jangan sampai dilelang, tapi kita mau bayar nih? Nah, itu bisa dilakukan dengan negosiasi, tapi dengan komitmen yang pasti. Ya. Kita ngomong ke pihak banknya baik-baik, bikin perjanjian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita selesaikan. Tapi jangan terlalu lama juga, karena bank juga kan butuh pemasukan. Ya, gitu. ada target date-nya lah ya, Nah, ada batas waktunya. Jadi kalian, buat anda semuanya nggak perlu takut juga. Semuanya pasti ada solusinya. Jadi yang selama ini kalian pikirkan debt collector itu sangar, itu nggak juga. Buktinya baik-baik kok. Ini Pak Denny baik, dia sudah berpengalaman berapa lama itu? Udah ratusan tahun ya? Dari tahun 96, tua banget kalau setahun. Ya 96 udah berkecimpung di debt collection. Iya. Sampai sekarang udah berapa tahun itu ya? Itu udah kakek nenek ya? Udah kepala suku itu berarti ya? Ya kalau buat ukuran umur mas udah punya cucu. Iya, udah tua banget lu ya. Jadi semuanya harus namanya negosiasi. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah tanpa orangnya tidak bisa ditemuin ya? Nah itu dia, betul.
Jadi segala macam bentuk hutang dan piutang itu wajib kita selesaikan, dan selesaikan itu bisa dengan negosiasi. Debitur mau macet ataupun yang lancar itu perlu negosiasi. Jalan keluar negosiasi. Kalau kita ingin menyelesaikan dari itikat baik kita mau bayar, kita negosiasi dengan pihak kolektornya, pasti ada jalan keluarnya. Karena juga dari pihak bank juga nggak kaku lah. Kita juga kalau dari pihak bank juga nggak akan serta merta melelang tanpa ada prosedur yang kita langgar. Semua pakai prosedur. Gitu. Jadi semua kita kembali lagi di sini harus ada itikat baik. Hutang adalah hutang, wajib dilunasi. Tidak ada alasan untuk tidak bayar. Tapi kalau terjadi kondisi menurun, pendapatannya menurun, bisa dikasih solusi itu restruktur. Betul nggak Pak Denny ya? Betul. Lupa-lupa ingat juga ini. Betul restruktur bisa. Sudah lama ini nggak di kerja di bank ini, udah lupa-lupa ingat juga ini. Ya, sama lah. Oh sama. Dia ini suka merendah, dari dulu memang suka merendah. Ini sahabat saya ini. Dia dari dulu kita selalu koordinasi bagaimana tentang debitur yang menunggak, kita cari solusinya, bukan yang difikirkan yang ada di masyarakat itu. Seperti debt kolektornya tidak mau diajak kompromi, suka main pengosongan. Oh iya, pengosongan rumah gimana itu Pak? Pengosongan rumah itu biasanya tergantung dari aturan banknya masing-masing. Jadi kita nggak bisa sama ratakan semua aturan banknya. Dan intinya saat kembali lagi negosiasi. Ya negosiasi lah ini. Nggak ada masa mau main hukum aja. Kan tidak bagus. Nah kondisi sekarang ini kan teman-teman pasti pengen tahu apa sih yang harus dilakukan kalau kondisinya menunggak. Apakah dia itu jaminan, apakah dia restruktur, ataukah dia jual jaminan, atau dia serahkan, atau dia tidak mau serahkan, gimana itu Pak Denny? Seharusnya kalau memang debiturnya sudah tidak mampu atau menunggak, ada beberapa jalan yang bisa kita lakukan. Lu serius banget ya? Ya, santai ya, ngopi dulu ya. Ngerokok dulu. Ngerokok dulu. Ambil napas dulu ya. Nah, bisa jawab langsung. Jadi kalau jalan keluar buat debitur yang menunggak, baik itu leasing ataupun di bank. Kalau leasing dia bisa menyerahkan kendaraannya, tapi jangan lupa kalau menyerahkan kendaraan kita perlu, si debitur berhak menerima BASTK. Apa itu? Berita acara serah terima kendaraan. Oh iya. Ya. Nanti takutnya ada debt kolektor yang nakal tidak disetorkan ke kantor gitu. Iya. Itu yang wajib diperhatikan bagi para debitur. Jadi harus hati-hati juga nasabah ya. Hati juga apabila kalau kita mengembalikan kendaraan itu perlu juga dari pihak leasing menyerahkan BASTK-nya ke kita, tanda terima jaminan atau tanda terima jaminan. Begitu pula pihak leasing tidak serta merta menarik kendaraannya, apalagi seorang yang pinggir jalan seperti Matalang gitu kan. Itu kalau menurut aturan hukum yang saat ini tidak diperbolehkan, apalagi zaman pandemi ini. Seperti ada pemerintah mengeluarkan peraturan, tapi kadang-kadang juga ada pihak yang dari leasing yang melanggar gitu kan. Karena apa? Debiturnya sudah janji tapi di uang prestasi. Nah itu mau nggak mau, karena mungkin sih kalau terlalu kesel ditariklah di lapangan. Walaupun di lapangan tetap harus menyerahkan BASTK. Oh iya. Tapi gini loh ya, kadang-kadang debitur itu dia bingung apa sih yang harus dilakukan nih. Kalau ini kan harga kendaraan itu kan pasti semakin lama semakin turun, merosot ya. Terjadi nilainya semakin kecil. Menurut saya bagaimana kalau kita jual tapi sama-sama nih. Maksudnya minta tolong sama pihak debt collector, tolong dong kalau ada pembelinya dengan harga yang bagus gitu. Bisa nggak seperti itu ya? Kalau untuk kendaraan motor ya, itu jarang terjadi. Ya. Karena kan nilainya kecil, mungkin dia karena nunggak utangnya lebih tinggi dari nilai kendaraan tersebut. Ya. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau untuk menyelesaikan dikembalikan saja daripada nantinya kita sebagai debitur berurusan dengan pihak kepolisian atau dengan pengadilan gitu.
Iya, bagusnya itu sih. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, sudah tidak, ya kita bisa mengukur kemampuan kita. Kalau sudah benar-benar tidak bisa membayar, mau nyicil nggak bisa, mau melunaskan juga tidak bisa. Sedangkan nilainya itu, nilai hutang lebih besar dibanding harga jual. Ya bagusnya ya serahkan aja lah. Mau jangan bingung-bingung lagi kan. Betul. Daripada cari masalah Iya. hukum. Betul. Kalau gitu boleh saya ngerokok dulu nggak ya? Oh silakan. Nah, ngerokok dulu lah. Kita ngopi dulu ah. Masa dia sendiri aja yang ini? Mana kopi ya? Kita ngopi dulu ya. Kalau ada yang mau ngopi, ngopi lah. Ya sendiri di rumah ya. Ya, lu jangan ketawa-ketawa lu ya. Ngopi juga lu. Saya sama ngerokok juga ya. Oke. Emang lu sendiri yang bisa ngerokok? Saya jujur, saya nggak ngerokok ya. Saya nggak ngerokok, tapi hanya menemani. Menemani yang ngerokok. Jadi lebih bahaya itu apa ya? Pasif dibanding yang aktif. Kita pasif aja, bener nggak? Betul. Supaya nggak stres juga. Saya ngerokok dulu ya, saya nyalain dulu. Jadi sekarang lu handle apaan sekarang? Apakah yang jaminan kendaraan ataukah sertifikat ataukah yang lain-lain? Saat ini saya handle motor, mobil, dan jaminan sertifikat bangunan, sertifikat hak milik, SHGB, atau yang lainnya yang berupa rumah. Dia semuanya dihandle sama bos Denny ini. Diam-diam dia banyak cowan deh ini. Ya, punya cowan juga ya. Ya, iya. Lu ngomong-ngomong jago lu mungkin panjang lu. Gimana ceritanya? Sunnah Gimana Rasul. ceritanya ini? Kata orang kata Pak Kiai sunnah Rasul. Senang benar. Diambil sunnahnya aja. Ya. Tuh ada satu lagi tuh, debt collector, dia lagi duduk ngerokok aja udah. Ngapain lu ngerokok yang dia ketawa-ketawa mulu ya? Lu besok yang ngomong sama gua. Enggak, ini bosnya dulu kita ngobrol ya. Enggak. Jadi apa rencana ke depannya nih? Jadi pesan-pesan buat teman-teman di sini nih, supaya dia harus sadar juga hutang itu harus dibayar. Ya pesannya sih kepada semua debitur, jangan lari dari hutang. Ya. Hadapi hutang, hadapi sumber. Maaf tadi lagi ada gangguan teknis ya. Jadi gimana pesan-pesan buat teman-teman debitur yang lain? Ya, untuk para debitur, jangan lari dari hutang, jangan lari dari kewajiban. Hutang harus dibayar, apapun alasannya harus dibayar. Nah ingat ya itu pesan ya. Jadi semua namanya hutang, baik dari sisi agama maupun sisi hukum, wajib dibayarkan. Tapi walaupun punya hutang, tidak boleh juga dengan nagih yang kasar ya. Oh iya, betul. Semua dilakukan dengan negosiasi. Emang lu nagih suka kasar apa enggak? Dulu, sekarang kan udah beda. Oh iya, itu dulu ceritanya. Udah insaf dia. Jadi udah benar sesuai dengan prosedur ya. Sesuai dengan prosedur gitu. Ya walaupun masih ada aja yang coba-coba macam-macam emosi. Tapi enggak lah. Semua dilakukan dengan baik-baik. Kita dari kantor, dari perusahaan diutus untuk menagih hutang dengan baik-baik. Dan kita pun juga punya aturan mainnya. Cinta damai lah gitu. Iya. Tapi dan cinta debitur yang lancar juga ya. Betul. Debitur yang lancar. Jangan pada takut sama debt collector. Iya. Karena nggak semua debt collector seperti yang ada di otak kalian saat ini. Iya. Kan baik-baik dia kan ya. Dia ngopi lagi, ngerokok. Jadi kita santai seperti ini. Nggak perlu yang emosi, nggak perlu macam-macam. Ya tenang aja. Yang penting itikat baik. Jadi di sini teman-teman kadang-kadang banyak yang menilai konten saya ini lari dari hutang. Salah. Saya bertujuan itu supaya teman-teman tidak diperlakukan di luar prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hutang, bagaimana kalian namanya hutang wajib dibayarkan. Tidak ada alasan untuk tidak membayar. Ya enggak? Itu yang harus strength point yang pengen saya sampaikan. Jadi jangan salah kaprah ya. Banyak alasan ngeles tidak mau bayar. Kalau ada yang tidak mau bayar, ada duit tapi tidak mau bayar, itu
Itu salah debitur sendiri ya. Itu namanya debitur kurang ajar. Itu udah nggak bener, saya pun nggak setuju juga. Kecuali dia udah kondisi tertentu ya nggak meninggal atau gimana ya. Iya, karena ada beberapa kondisi yang masih kita bisa maklumin gitu kan. Ya. Tapi dengan kita maklumin bukan berarti nggak bayar, tetap harus dibayar utang. Oke, mungkin itu aja ya, jangan kelamaan. Lu mungkin ngantor lagi kan ya. Oh iya, Gua culik sini kan udah ini supaya bisa ngobrol, supaya bisa menyapa teman-teman di sini, supaya jangan takut debt collector dan hutang harus dibayar. Oke. Assalamualaikum. Tunggu, jangan lupa di subscribe, kasih like juga. Kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di kolom komentar. Betul Pak Denny ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bayar.